Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B PK19 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan mangrove yang berlokasi pada daerah Air Tiba, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Fahmi Karimah dengan NIM 23-52167-KT-10457. Perkenalkan, nama saya Febria Ayuwardani. Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia Sana Ramadanti dengan NIM 23/51101/KT10259. Perkenalkan, nama saya Raudia Kisti Aulia dengan NIM 23/52175/KT/10383. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang berada pada wilayah interdial, di mana pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai, dan terestrial. Hutan mangrove memiliki peranan yang penting di lingkungan pesisir. Pada daerah hutan mangrove di Air Tiba terdapat kerusakan yang disebabkan oleh gangguan abiotik antroposentrik. Gangguan antroposentrik adalah terjadinya kerusakan alam yang tidak lain adalah akibat dari krisis moral manusia, di mana suatu keadaan tanaman terlihat sebagai suatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada hutan mangrove di kawasan Air Tiba ini terdapat jenis dan komunitas, yaitu pada Yonasi depan terdapat Soneratia alba, Caryopsis decandra, dan Caryopsis tegal. Pada Yonasi tengah terdapat Rhizopora mucoronata, Rhizopora apiculata, dan Psilocarpus granatum. Dan pada Yonasi belakang terdapat Bruguiera, Gymnorrhiza, Psilocarpus mollukensis, dan Soneratia hydrophyllaceae. Jadi ada bentuk interaksi. Bentuk interaksi itu adalah pemanfaatan kayu bakar dan juga bahan obat-obatan. Lalu juga ada perluasan area pemukiman, pembukaan hutan mangrove yang aksesnya nanti digunakan untuk perorangan, konversi mangrove untuk lahan pertambakan, tempat pengeringan ikan, lalu juga ada tempat untuk pembuangan sampah. Lalu ada jenis dan komunitas mangrove pada kawasan hutan, yaitu zonasi depan. Zonasi depan ini biasanya dipenuhi dengan alba, Caryopsis decandra, dan Caryopsis tegal. Lalu juga ada zonasi tengah, yaitu ada Motrurana dan Apiculata dan Psilocarpus granatum. Lalu ada zonasi belakang yang dipenuhi dengan Gymnorrhiza, Psilocarpus malacensis, dan Hydrophyllaceae. Baik, selanjutnya dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan hutan mangrove. Pemanfaatan hutan mangrove secara berlebihan oleh manusia dalam kurun waktu yang cukup lama akan merusak hutan mangrove dan ekosistemnya, serta menurunkan kualitas daya dukung hutan mangrove bagi kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, mengurangi fungsi fisik sebagai penyangga air laut dan ombak pasang terhadap wilayah pesisir dan pemukiman. Di sebelahnya terdapat jenis dan intensitas kerusakan areal hutan mangrove tersebut. Tabel tersebut menunjukkan intensitas kerusakan yang berbeda-beda untuk setiap jenis kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Total kerusakan mangrove terbesar yaitu konversi lahan untuk pertambakan sebesar 5,69%, sehingga intensitas kerusakan terkecil ialah jenis kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pembuangan sampah yaitu 0,02% atau 0,04 hektar dari kerusakan yang ada di kawasan hutan mangrove Air Tiba. Luasan hutan mangrove Air Tiba berkurang hingga 20,31 hektar dengan intensitas kerusakan sebesar 8,60% dari luas total kawasan hutan mangrove tersebut, yaitu 236,13 hektar, yang terjadi penurunan luasan kawasan menjadi 215,82 hektar di tahun 2019.
Selanjutnya adalah solusi yang bisa diberikan kepada dampak yang terjadi akibat perbuatan tersebut adalah yang pertama, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat lokal terkait pentingnya hutan mangrove dan dampaknya apabila dilakukan eksploitasi secara berlebihan. Yang kedua adalah melibatkan masyarakat terkait pengambilan keputusan pada pengelolaan hutan mangrove. Ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian hutan mangrove, seperti penanaman kembali hutan mangrove atau penjagaan ekosistemnya. Yang keempat, menerapkan regulasi yang ketat terkait eksploitasi sumber daya hutan mangrove. Yang kelima, melakukan kegiatan rehabilitasi dan restorasi pada hutan mangrove yang telah rusak. Yang keenam, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan ilegal yang dapat merusak hutan mangrove. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.